betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam Injil Markus yang kita dengar bab 9 ayat 38 sampai 48, dikisahkan bagaimana Yesus meluruskan pendapat Yohanes. Janganlah ia menganggap orang-orang yang belum atau tidak tergabung dengan mereka sebagai yang bukan pengikut Yesus. Dengan kata lain, mereka diajak menyadari bahwa ada orang-orang yang mau menerima Yesus dan mengikutinya meskipun tidak tergabung sebagai murid Tuhan. Tetapi hidup mereka ada keselarasan dengan Yesus dan pengutusan yang dijalaninya. Keselarasan itu bisa bermacam-macam wujudnya, dan itu membuat
kekayaan dalam hidup sebagai manusia ataupun dalam hidup beragama. Ada 3 pokok ajaran yang terungkap dari pertanyaan Yohanes tadi. Yang pertama ayat 39. Para murid diajak untuk menumbuhkan kebesaran hati bahwa ada orang baik di luar sana, bahwa ada orang yang bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan meskipun mereka bukan pengikut Tuhan. Dikatakannya tentang orang yang mengeluarkan setan tetapi bukan pengikut mereka. Jangan kamu cegah dia, sebab tidak ada seorang pun yang telah mengerjakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Itulah pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua ada dalam ayat 40. Para murid dituntun supaya sampai pada keyakinan bahwa siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Para murid diharapkan bisa bersikap sebagai orang yang punya kebesaran hati yang sejati. Tak usah mereka merasa terancam bila ada orang yang mengerjakan hal serupa walaupun tidak bergabung dengan mereka. Dengan bahasa zaman kita sekarang, para murid diharapkan agar berani berkompetisi secara jujur, bersaing secara baik dalam berbuat kebaikan, tidak brutal dalam mengajarkan agama kepada orang lain. Selanjutnya ayat 41. Agar para murid memandang diri dengan cara yang benar dan tepat. Kebaikan sekecil apapun yang dilakukan dengan memberi secangkir air kepada orang lain mendatangkan pahala karena kita sebagai pengikut Kristus. Senada dengan ajaran agar orang tidak mencari kedudukan, menginginkan status tinggi dalam umat, tidak mencari prestise. Akhirnya kita semua para murid diminta dalam ayat 42 agar memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap orang-orang yang hendak mengikuti Yesus secara tulus. Ayat 42 ini menggambarkan orang-orang itu sebagai anak kecil, sejalan dengan pemakaian kata dalam Markus bab 9 ayat 36-37 yang kita baca minggu yang lalu. Jangan sampai orang-orang kecil itu dibiarkan berbuat dosa oleh karena para murid yang merasa lebih dekat dengan Yesus. Membuat orang lain berbuat dosa adalah keburukan yang sangat besar. Kata asli yang dipakai di situ harafiahnya adalah membuat orang lain tersandung jatuh. Membuat orang lain karena kaki kita dipasang di depannya, dia terseliding lalu jatuh. Sanksi hukumannya berat. Orang-orang seperti itu harus ditenggelamkan ke dalam laut dengan batu giling yang diikatkan pada lehernya. Kita tahu dalam kitab suci dasar laut ialah wilayah kekuatan-kekuatan maut. Ditenggelamkan ke dasar laut berarti diserahkan kepada alam maut tanpa kemungkinan naik karena pada lehernya diikatkan batu giling. Kita diminta jangan sampai siapapun berbuat dosa karena kata-kata kita, karena sikap kelakuan kita.
Kita diminta untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, baru bisa diberi tanggung jawab dalam hidup komunitas. Petuahnya keras, cara menyampaikannya amat konkret. Bila tanganmu menyebabkan kamu jatuh ke dalam tindakan yang merugikan kamu, lebih baik dipenggal saja. Begitu juga kakimu, demikian pula matamu. Dikatakan lebih baik hidup dengan satu lengan, berjalan timpang, atau dengan bermata satu, tetapi masuk ke dalam kerajaan surga, daripada hidup lengkap dimasukkan ke dalam api neraka. Para murid kita semua diminta menyadari bahwa kehidupan dan kerajaan Allah harus menjadi dasar hidup kita. Dan kalau nilai-nilai kerajaan Allah menjadi dasar kehidupan kita, kita bisa hidup damai satu sama lain. Syaratnya adalah kita harus punya integritas sebagai murid Tuhan. Tanpa integritas dalam hidup, akan sulitlah ada hidup damai di antara umat manusia untuk membangun persaudaraan insani, untuk membangun persaudaraan manusiawi. Mari kita mendengarkan nasihat Tuhan ini, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa bersaudara dengan siapa saja. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita. Betapa indahnya